Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi ya. Baik, hari ini saya akan membawakan materi lanjutan yang sebelumnya kita sudah pelajari untuk average, min, max, dat. Nah, kali ini kita akan belajar join text and number ya. Kemudian belajar if statement, kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar join text and number. Jadi di sini ada formula di Excel atau functionnya itu untuk menggabungkan. Jadi misalnya saya punya seperti ini. Saya punya data tabel gelar belakang, kemudian ada gelar depan, nama. Kemudian saya mau membuat sebuah data yang di sini last name first name-nya itu adalah gabungan dari 3 tabel ini. Nah, 3 data ini ya. Nah, ini kita bisa lakukan join. Nah, ini menggunakan rumus, jadi tidak ditulis manual. Jadi kalau misalnya ada perubahan pada gelar di sini, dia otomatis langsung berubah juga secara otomatis untuk namanya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Nah, ini kita akan coba bikin sama-sama. Nah, untuk yang pertama kita ketikkan dulu sama dengan ya. Nah, harap diingat untuk membuat sebuah formula kita harus menginstruksikan Excel itu dengan cara tekan sama dengan dulu. Kemudian kita lakukan penggabungan teks. Nah, penggabungan teks di sini dengan cara seperti ini. Misalnya saya perlu gelar depan dulu. Kemudian untuk penggabungan saya bikin seperti ini. Dan kemudian tanda petik 2 dan. Nah, nanti di antara tanda petik ini kita bisa isikan karakter ya, bisa spasi, bisa titik, bisa strip dan lain-lain ya. Nanti kita akan coba. Kemudian yang berikutnya saya sudah ngambil gelar depan, yang berikutnya adalah nama. Kemudian dengan cara yang sama saya ketikkan lagi dan seperti ini. Kemudian baru saya ambil lagi gelar belakangnya. Nah, kemudian di bagian string tadi kan saya bilang akan kita sisipkan beberapa karakter ya. Jadi misalnya antara prof dan namanya itu nanti setelah titik itu ada spasi. Jadi kita buat di sini ada spasi. Kemudian di bagian belakang itu biasanya setelah Smith itu kan habis bernama belakang itu ada koma, kemudian baru spasi. Nah, ini untuk karakter yang pemisahnya itu saya tambahkan di bagian sini. Ini kalau saya enter hasilnya sudah jadi ya. Tapi misalnya tidak ada, saya berikan tanda spasi ataupun tanda pemisah tanda baca seperti ini akan nyambung ya. Nah, seperti ini tetap bisa sih ya, SHPD, tapi antara titik Smith dan Smith SH nya kan jadi nyambung nih, Smith SH ya. Nah, jadi kurang bagus. Nah, ini kita pakai pemisah, kemudian ini koma, spasi, baru enter. Nah, seperti ini kan jadi lebih bagus nih. Kemudian untuk mengcopy formula ada 2 cara. Ini kan kalau misalnya ada datanya ada 100 nama misalnya, kan nggak mungkin saya ketikkan satu-satu persatu sama dengan kemudian saya join satu-satu seperti tadi ya. Itu akan memakan waktu. Nah, di Excel ada cara untuk mengcopy rumus ya. Jadi rumus formula ini bisa kita kopikan isinya. Nah, tapi dengan cara bukan cara yang seperti ini ya, klik kanan terus copy paste ya. Ada yang lebih cepat caranya. Itu kalian perhatikan. Ini kalian klik bagian baris yang sudah kita berikan rumus sebelumnya. Ini ya, kalau kita ini kan nggak ada kalau kita lihat di formula bar nggak ada. Kalau kita lihat di prompt Smith sini dia ada nih. Nah, kemudian di sini tinggal kita kopikan saja nih. Caranya klik bagian yang ada perumusnya, kemudian kalian lihat di bagian pojok kanan bawah. Ini ada tanda kayak buletan
bulatan hijau ya, ada kotak gitu. Ini kalian bisa klik dan drag, diklik, ditahan, kemudian diseret ke bawah. Nah, ini akan otomatis mengkopikan rumus yang sama seperti di atasnya. Jadi dia akan mengambil gelar penggabungan yang ada di samping kirinya ini ya. Jadi dia menggabungkan gelar depan, nama, dan gelar belakang. Nah, ada juga cara yang lebih cepat lagi. Kalau tadi kita klik kemudian drag ke bawah, nah itu kemungkinan kalau misalnya datanya cuma 10 seperti ini gampang, tapi kalau 1000 atau 100 kan agak susah juga kalau kita klik kemudian ditahan terus kemudian di scroll sampai 1000. Nah, itu caranya yang cepat sama seperti tadi. Nah, ini sampai muncul gini. Caranya kita menggunakan double klik. Tadi kan double klik and drag. Nah, ini kita double klik. Nah, otomatis dia akan mengkopikan. Jadi double klik di bagian pojok kanan bawahnya. Nah, sampai muncul seperti ini, ada tanda plus kecil, itu tinggal double klik. Nah, ini untuk join text ya. Nah, kemudian ini saya harap semuanya paham. Nanti misalnya nggak paham bisa komen di bawah ya. Kemudian kita lanjut ke if statement. Nah, if statement di sini digunakan untuk melakukan komparasi atau perbandingan sebuah logical ya. Jadi ada sebuah logika. Ini bahasa-bahasa logika ya. Jika nilainya benar maka apa, jika salah maka apa. Nah, di sini saya punya contoh. Saya menggunakan ada sebuah contoh apple ya. Nah, jadi di sini instruksinya adalah kita akan mengecek apakah value yang ada di sini itu adalah apple. Jadi kalau kita lihat ini sudah saya isikan, kalau dia apple maka cek pengurusan ya itu benar apple. Tapi kalau dia bukan apple atau selain apple, dia akan mencetak bukan apple, bukan apple. Karena di sini if statement akan mengecek apakah nama buah itu adalah apple. Nah, ini kita bisa cara seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk formula diawali dengan sama dengan ya. Kemudian saya menggunakan if ya. Function if, formula if. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini ada panduan ya, if logical test, value if true, value if false. Jadi value yang mau kita tes, mau kita cek ya, apakah itu apel atau bukan tadi. Kemudian nanti kalau nilainya benar kita mencetak apa, tapi kalau salah apa, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencetak di bagian sini apakah data yang berada di samping kirinya ini adalah apple. Saya klik tes logiknya. Kemudian apakah dia sama dengan apple, berarti apakah data di C9 sama dengan apple. Nah, jadi gitu ya caranya. Kalau dia sama, nah itu ada value if true. Kalau dia datanya sama, kita cetak apple. Benar gini aja ya. Kemudian tanda petik. Untuk setiap karakter string atau kata-kata atau kalimat berupa huruf itu menggunakan ada tanda petik seperti ini. Dia menunjukkan string. Tapi kalau dia berupa angka, tapi itu tidak perlu pakai string ya. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian ini kalau nilainya benar. Jadi kalau misalnya C9 itu sama dengan apa? Dia sama dengan apple, dia akan mencetak benar apple. Tapi kalau dia bukan apple, dia akan mencetak bukan, gitu saja ya. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini akan menghasilkan value benar apple ya, karena yang kita cek di sini merupakan apple. Tapi kalau saya rubah misalnya apple red seperti ini, dia nanti akan mencetak bukan apple karena yang dicari adalah ngecek stringnya apple-nya. Nah, seperti itu ya. Dia harus sama dengan yang dicek. Kalau di sini ceknya hanya apple saja, maka di sini
dia benar apple. Tapi kalau saya tambahin apple red di sini, saya enter, dia akan benar apple, karena dia akan mencocokkan namanya itu harus benar-benar sama. Nah, ini tinggal saya copy ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk apple atau bukan apple. Nah, ini untuk tadi ini ya, untuk kondisi if. Nah, misalkan lain lagi, kita akan coba, misalnya saya punya seperti ini. Ini saya bikin contoh. Saya mau bikin sebuah ketentuan kalau nilainya A lulus, B lulus, C lulus, D tidak lulus, dan E tidak lulus. Nah, untuk mengerjakan ketentuan seperti ini, saya menggunakan if saja. Nah, ini kita coba. Saya hapus dulu rumusnya yang sudah terisi. Ini kita tulis sama dengan if. Kemudian kita cek nih, apakah nilai yang mau kita cek itu adalah A sama dengan A. Kalau dia sama, dia akan mencetak lulus. Tapi kalau dia tidak sama, dia akan mencetak tidak lulus. Tapi karena di sini kita mau bikin beberapa kondisi, tadi kan yang apple tadi cuma satu kondisi, apple dan bukan apple. Tapi di sini ada kondisi A, B, C, D, dan E. Jadi saya mau ngecek nilainya itu, kalau nilai A lulus, B lulus, C lulus, D tidak lulus, E tidak lulus. Nah, di sini saya perlu ngecek lagi nih. Jadi apa namanya, rumusnya dijadikan satu. Kemudian kalau sudah seperti ini, saya cek lagi. If buka kurung ini G9 sama dengan B, maka dia akan cetak juga lulus. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya adalah C. Ya. If saya cek lagi di nilai sini, kalau dia sama dengan C, dia akan mencetak lulus ya. Nah, kemudian karena C dan D itu nilainya tidak lulus, itu nggak perlu saya cek karena memang dia kondisi yang tidak lulus ya. Jadi di sini saya tinggal bikin kondisi false-nya tidak lulus. Nah, seperti ini. Kemudian saya tutup. Tutupnya ada 3 ya, karena di sini ada 1, buka kurung, 2, dan 3. Kemudian saya enter. Nah, di sini dia akan mendapatkan keterangan lulus. Nah, ini untuk yang di bawah saya nggak perlu lagi bikin karena di rumus ini sudah mengakomodir untuk mengecek nilai A, nilai B, dan nilai C itu lulus. Tapi kalau selain nilai 3 nilai ini, dia akan menghasilkan tidak lulus. Ini kalau saya copy ke bawah, dia akan menghasilkan A lulus, B lulus, C lulus, D dan E itu tidak lulus. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga ini kan yang dicek A, B, C. Bisa juga kalian mau ngecek dibalik ya. Saya cuma mau ngecek yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu D sama E. Yang pokoknya selain D sama E itu lulus. Nah, ini saya bisa buat seperti ini. Ini saya balik ya. Kalau dia D, ini tidak lulus. Kalau dia E, ini juga tidak lulus. Karena A, B, dan C itu lulus semua, otomatis itu kondisi false-nya. Saya cuma ngecek 2 saja. Di 2 ini saya ngecek tidak lulus. Pokoknya selain D dan E itu pasti lulus. Jadi saya tidak perlu ngecek lagi untuk A, B, C ya. Saya langsung aja masukkan seperti ini. Saya cuma perlu ngecek 2 buah variabel untuk D dan E yang tidak lulus.
selain itu dia akan lulus. Nah, ini kalau dia nilainya apa, value-nya D tidak lulus, value-nya E tidak lulus. Tapi kalau dia nilainya selain D dan E itu lulus. Enter. Nah, seperti ini. Saya copy, hasilnya sama. Jadi kalau if itu boleh kalian tergantung logika kalian bagaimana berpikirnya. Kalian bisa membalik, yang penting hasilnya itu sama tapi berlawanan. Kalau A lulus kan berarti kita cek nih, bisa ngecek A-nya itu lulus, atau kita bisa ngecek yang tidak lulusnya dulu. Yang tidak lulusnya apa, yang selain itu adalah lulus. Nah, ini adalah if statement. Oke, kemudian berikutnya VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP di sini function yang digunakan untuk mencari sebuah nilai itu dari tabel referensi. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya itu seperti ini strukturnya, VLOOKUP. Kemudian apa yang akan kita cari ya, dari tabel referensi. Kemudian kita akan where do you want to look for it. Kemudian yang berikutnya setelah kita mau mencari kalimat apa yang kita cari, kita pilih dari tabel mana data tadi mau dicari. Kemudian bagian 2 ini, nilai dari tabel itu yang mau ditampilkan dari hasil pencariannya itu yang mana. Kemudian kita buat di belakangnya lagi false. Jadi dia menunjukkan benar-benar spesifik, benar-benar sama ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini saya sudah ada data buah ya. Ada data nama buahnya dan ada ini beratnya lah atau jumlahnya. Di sini di bawah ini dia menggunakan VLOOKUP. Ini kalian bisa lihat rumusnya VLOOKUP. Kalau saya rubah salah satu, misalnya lemon ini 1000 ya. Saya bikin di sini menjadi 100, otomatis di bawah akan berubah juga. Nah, ini dia datanya menggunakan tabel referensi. Caranya bagaimana? Ini saya hapus dulu. Seperti biasa, untuk bikin formula sama dengan, kemudian kita ketik V look up, buka kurung, kemudian nilai yang mau kita cari itu ada di sini. Kemudian koma, tabel referensinya, data yang mau dicari dari mana, di bagian sini. Nah, kemudian nilai yang mau ditampilkan dari tabel pencarian ini bagian apa? Kalau di sini kan karena saya mau menampilkan amount-nya atau jumlahnya, saya pakai yang tabel kedua. Jadi ini tabel 1, kolom 1 ya, maaf, kolom 1, ini kolom 2. Nah, karena kita mau menampilkan yang di kolom 2, kita buat di sini 2. Kemudian false, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah bisa. Jadi kalau saya misalnya pilih apple, dia harusnya akan mendapatkan nilai 50. Nah, sama di sebelahnya juga sama ini. Nah, kemudian saya ada contoh lagi ini. Misalnya saya punya tabel referensi untuk tujuan dan harga. Jadi di sini misalnya ada travel dari Sampit, dia tujuan Palangkaraya, harganya sekian, Buntok, Banjarmasin sekian-sekian. Kemudian kita disuruh mencari nih dari tabel yang di atas. Misalnya saya punya tabel seperti ini. Ini tabel reservasi ya misalnya. Nah, di sini nama pemesan itu Bapak A. Dia mau tujuannya ke Pangkalan Bun. Yang satunya ke Palangkaraya, satu ke Buntok. Nah, ini supaya tampil di sini ya, harga ini berdasarkan dari tabel referensi, kita bisa pakai VLOOKUP. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bikin sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian value yang mau dicek. Saya mau cari Pangkalan Bun nih. Pangkalan Bun tuh harganya berapa sih kalau dilihat dari tujuan, tabel tujuan. Kemudian koma, saya pilih tabelnya. Kemudian koma, saya pilih karena di sini harga, saya pilih harganya. Harganya itu ada di kolom kedua dari tabel referensinya. Kemudian saya pilih false, tutup kurung, enter.
Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, di sini ada pesan NA atau dia ini value is not available. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau kita cek ya rumusnya. Nah, di sini untuk tabel referensinya ini masih tetap ya. Ini tabel referensi. Kan kalau nggak ada itu berarti nggak ada di tabel referensi. Padahal di tabel referensi Palangkaraya itu ada. Nah, di sini kita lihat Palangkaraya, oh benar. Kemudian coba kita cek di bagian sini. Nah, di sini kita akan melihat akan terjadi pergeseran pergeseran value ring yang dia tangkap. Karena di sini lihat di bagian tanda merah ini dia tidak mencakup Palangkaraya. Nah, ini ada kesalahan di rumus. Jadi kita bisa geser ke atas. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, tapi kalau cara dengan menggeser-geser ini itu kurang efektif ya. Misalnya saya gini. Kalau saya misalnya punya 10 atau hari ini ada 50 penumpang ya yang pesan di travel saya. Itu kan saya nggak mungkin tuh. Saya klik satu-satu, kemudian saya edit rumusnya, kemudian saya geser. Nah, caranya supaya lebih efektif itu nanti kita membuat tabelnya menjadi tabel absolut atau tidak bisa berubah atau kayak istilahnya dikunci ya. Nah, ini kita coba untuk ulang penulisan rumusnya. VLOOKUP. Jadi caranya seperti ini, nilai yang mau dicari dari tabel referensi, koma tabel data referensinya. Nah, setelah kalian memilih tabel seperti ini, kalian tekan F4 ya di keyboard. Nah, nanti muncul jadi berubah nih, bukan I17 sampai J20. Nah, jadi tabelnya nanti terkunci seperti ini, kita koma, kemudian baru pilih kolomnya, tutup kurung, enter. Nah, ini kalau kita copy ke bawah, ini sudah tidak error lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi kok kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Dia akan mencari nilai terdekat nih. Saya lupa kasih false belakang. False. Enter. Kemudian saya kopikan. Nah, nih sudah benar ya. Nah, jadi ini adalah VLOOKUP. Jadi dia akan mencari tabelnya itu vertikal ya. Jadi cari tujuannya harganya berapa. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP. Nanti bisa dicoba. Ini kan saya ulangin lagi sekali lagi ya. Kalau saya mencari harga, saya bikin sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai yang mau dicek. Kemudian saya akan ngecek nilai ini dari tabel referensi. Kemudian ingat tadi, supaya tabelnya terkunci atau jadi absolut, kita tekan F4 di keyboard. Kemudian koma. Kemudian value tabelnya keberapa nih? Kolom keberapa? Jadi dia vertikal ke kanan nih bacanya. Kemudian koma false. Seperti ini ya. Saya copy ke bawah. Oke, sudah benar. Nah, ini adalah fungsi VLOOKUP. Jadi dia mencari tabel referensi berdasarkan tabel referensi. Kemudian ada juga HLOOKUP. Nah, bedanya dengan VLOOKUP, tadi kalau VLOOKUP kita mencari datanya itu header tabel, judulnya itu ada di tujuan, harga itu ada vertikal, ada di atas. Tapi kalau HLOOKUP tuh dia judul tabelnya itu ada di kiri. Ini contohnya seperti ini. Misalnya saya punya tabel seperti ini ya. Ini ada tabel gaji untuk
tabel gaji, kemudian ada datanya itu udah golongan, kemudian gaji pokoknya, tunjangan, pajak. Nah, jadi nanti di sini saya akan mencari nih golongan berapa, tunjangan berapa, gaji kotor berapa. Misalnya saya bikin di sini Heri, kemudian golongannya 3 misalnya ya. Nah, ini caranya. Karena di sini kita mencari tunjangan, dia hampir sama dengan VLOOKUP, tapi bedanya ngelihat dari tabelnya. Kalau kalian lihat tabel seperti ini, headernya di atas, kemudian value-nya ada di samping seperti ini. Ini kan kalian cari harga nih, itu pakai VLOOKUP. Lihat judul tabelnya saja. Tapi kalau kalian lihat seperti ini nih, judul tabelnya di kiri atau nanti di kanan boleh, nggak apa-apa, sama juga. Itu kalian pakai VLOOKUP, karena nanti nilainya itu ke kanan nih, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau ini kan beda nih, dia satu ke bawah berdasarkan kolomnya. Nah, ini caranya sama. Saya untuk mencari tunjangan itu kita sama seperti biasa, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian saya mencari golongan nih. Golongannya VLOOKUP value yang mau dicari. Kemudian table array, ini saya pilih dari sini. Kemudian row index. Nah, row index untuk tunjangan itu ada di baris ketiga nih. Row 1, 2, 3 ya. Jadi saya bikin row 3. Kemudian false. Enter. Nah, dia akan mendapatkan untuk golongan 3 ini tunjangannya adalah 1 juta. Oke, ini saya bikin format dulu supaya lebih ini. Kemudian for home, kemudian di sini general, di sini pilih yang ini ya. Di sini udah ada, belum ada. Accounting, cari aja yang rupiah. Nah, seperti ini, oke. Ini juga sama, kita ubah. Nah, untuk gaji kotor sama seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, value-nya untuk gaji. Oh, bukan. Ini gaji kotor ya, gaji kotor nanti dikalikan pajak. Ini tunjangan gaji. Oh, ini gaji saja nanti. Gaji. Kemudian nanti kita tambahkan di sini insert gaji kotor, belum potong pajak ya. Nah, ini untuk gaji kita bikin sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kita cek untuk gaji golongan 3 itu berapa. Kita pilih golongannya, kemudian koma, pilih lagi tabel gajinya, tabel referensi. Nah, ini ada di baris ke berapa untuk gaji. Gaji itu gaji pokok baris kedua, 1, 2. Kemudian koma, false. Nah, seperti ini ya. Ini supaya memudahkan saya bikin 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempatnya. Kemudian pajak. Pajak ini kita bikin sama dengan VLOOKUP. Kemudian cek golongan keberapa itu untuk pajaknya berapa. Koma. Tabelnya. Koma. Koma, row indexnya untuk pajak itu row index keempat ya, koma, false.
Oh iya, saya lupa. Tadi kita lupa mengunci table ya. Jadi supaya nanti kalau ke bawah misalnya ada Doni, Andri, ini kalau saya copy nggak error. Ini kalau saya copy kan nih error nih. Nah, misalnya sama-sama golongan 3 misalnya. Nah, error ya karena belum dikunci. Caranya seperti ini aja. Klik kemudian F2 diedit. Kemudian pilih di blok nih. Rank table-nya di blok. Kemudian tekan F4. Enter. Nah, ini kita bisa baru copy ke bawah. Nah, seperti itu ya. Yang ini juga sama, F2, kemudian di blok tabelnya, kemudian F4, enter. Nah, ini kita bisa copy ke bawah. Oke, seperti itu. Ini juga sama. Tabelnya kita blok dulu, kemudian F4, enter, copy ke bawah. Nah, ini misalnya saya ganti golongan ya. Golongan 2 misalnya ini. Dia akan berubah sesuai referensi di atas. Untuk Doni golongan 2 ya, gaji pokok 2 juta, tunjangan 750, pajaknya 0, atau 3% ya. Nah, untuk gaji kotor, misalnya kalian nemu soal seperti ini, kalian bisa pakai rumus perhitungan. Oke, untuk rumus gaji kotor kita bisa pakai penjumlahan. Ini sama dengan tunjangan ditambahkan gaji. Nah, ini sama, ini tinggal copy saja ke bawah, tidak perlu dikunci-kunci tabel. Kemudian untuk gaji bersihnya, ini setelah dipotong pajak ya. Jadi gimana caranya? Sama dengan, nah ini kita perlu jumlahkan nanti gaji kotor dikurang pajak ya. Ini saya bikin seperti ini aja. Gaji kotornya berapa, kemudian dikurangin pajak. Nah, untuk cari pajak, potongan pajak dari gaji kotor, itu caranya dengan cara seperti ini. Kita pilih gaji kotor, dikalikan pajak. Nah, kemudian enter. Nah, ini adalah gaji bersihnya. Jadi gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurangin dikurangin pajaknya dari jumlah gaji kotornya. Jadi makanya saya pakai rumus gaji kotornya kan 4 juta. Kemudian kita mencari untuk potongan pajaknya, berarti kita cari dulu nih gaji kotornya dari pajak, potongan pajaknya dari gaji kotor itu berapa? Kan pajaknya 4%. Nah, di sini jadi jumlah gaji bersihnya seperti ini. Kalau kita menghitung potongan pajak ya, potongan pajak misalnya potongan pajak, kita mau bikin dipisah nih potongan. Ini sama dengan gaji dikali 0,4. Nah, ini potongan pajaknya ini. Kalau misalnya mau cari gaji bersihnya dipisah nih. Kalau di sini kan saya gabung nih. Gaji bersih, gaji kotor dikurang gaji kotor yang sudah dipotong pajak. Nah, ini kalau kita bikin itu sama aja sih, sama dengan gaji kotor dikurang potongan pajak sama dengan, nah sama ya nilainya. Nah, untuk ke bawahnya sama, tinggal di copy ke bawah. Nah, ini adalah untuk HLOOKUP dan VLOOKUP tadi ya. Jadi kalau HLOOKUP dan VLOOKUP itu biasanya kalau dia menggunakan tabel referensi, dia nanti pakai HLOOKUP dan VLOOKUP. Untuk kapan membedakannya menggunakan HLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP, kalian cek saja lagi untuk jenis tabel referensinya. Kalau tabel referensinya headernya di bagian atas, kemudian Palangkaraya, harga seperti ini pakai VLOOKUP ya. Yang kita cari itu ada di bagian atas nih. Saya mau cari harga, kemudian nanti
misalnya harga di sini ada harga 1, harga 2 ya, harga diskon misalnya dan lain-lain. Itu pakai VLOOKUP. Tapi kalau dia mau cari nilainya itu ada di mendatar seperti ini, gaji pokok, kemudian golongan 1, golongan 2, ini pakai yang HLOOKUP. Nah, jadi HLOOKUP itu seperti itu, dia yang sini vertikal ya. Kemudian kalau ini nilainya dia mencari horizontal. Ini horizontal. Kalau ini vertikal nih. Nah, ini yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya, atau diskusi atau bertanya di grup WA boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga semuanya selalu sehat.